Berlatar setelah 6 bulan di film pertama, seorang wanita bernama Discord bersama pasukannya menemukan Queen yang dikurung di peti besi selama 500 tahun di dasar laut. Dan inilah The Old Guard 2. Sekarang tim Andy, yaitu Joe, Nikki, dan juga Nell sedang menjalankan misi untuk mengambil alih gudang senjata di Split, Kroasia. Sementara Copley kini secara resmi membantu perjuangan Andy setelah perjanjiannya di film pertama. Mereka pun sempat ngobrol karena kekurangan satu anggota, yaitu Booker, yang saat ini sedang dalam pengasingan selama 100 tahun. Seperti biasa lur, karena mereka sudah hidup berabad-abad lamanya. Jelas perkara cetek lah ngabisin musuh-musuh bagi mereka. Dan sasaran utama mereka bernama Conrad yang terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Para immortal pun mulai bergerak, diawali dengan Joe dan Nikki yang mengalihkan perhatian agar anak buah Conrad mengejarnya. Reminder you're not immortal. Sementara itu, Andy dan Copley terus membunuh satu persatu penjaga di dalam, sedangkan Nell mulai menerobos selalu menembak sisa penjaga di luar. Meskipun Andy terlihat lihai dalam bertarung, namun sekarang dia bukanlah manusia abadi lur, semenjak kejadian di film pertama. Dengan tetap melindungi Andy, Nell pun berhasil mengkoidkan Conrad di balkon rumahnya, dan Copley pun menyita senjata-senjata tersebut. I'll rise upstairs. Move. Stay on my six. Minutes. He'll make sure drop low. Mama called me and she. Setelah misi itu selesai, mereka pun lanjut ngopi dan merayakan keberhasilan mereka, terutama untuk anggota termuda mereka yaitu Nell, yang perkembangannya semakin pesat. Tak lama kemudian Copley pun mendapatkan kabar bahwa Conrad bukanlah pembeli sebenarnya, melainkan Discord, wanita di awal film. Iya, Nell juga mengaku pernah melihat Discord di mimpinya, yang saat itu berada di perpustakaan kuno penuh dengan buku, kemudian melukai seorang pria. Namun Nell masih linglung tentang mimpinya tersebut. Intinya masih belum diceritain lur siapa itu Discord sebenarnya. You did real good today. Even didn't look that peaceful when you were throwing that guy. My contact confirmed that Conrad wasn't until they were able to get me. I think I recognize her. She's in a room, but the books, and there's someone else there. She's hurting. I didn't think it meant anything. It wasn't. Di sisi lain, Booker yang diasingkan selama 100 tahun karena pengkhianatannya begitu terkejut melihat Queen yang sudah bebas dan berhasil menemukannya. Booker pun diculik dan dibawa ke suatu tempat oleh Queen. Di sana Queen pun menanyakan di mana lokasi Andy, lalu mengatakan kekecewaannya terhadap Andy yang tidak menyelamatkannya selama 500 tahun. Booker mengatakan bahwa Andy juga punya penderitaannya sendiri Queen, dan selama 500 tahun Andy terus mencari Queen namun tidak menemukannya. Booker. Quinn. Very long time. That time. She'd been free for 500 years. I imagine she was trapped somewhere. She was living in her own kind of hell. It doesn't matter if I do. How'd you find me? I'm exiled. Setelah tugas mereka di Kroasia sudah selesai, Joe, Nikki, dan Nell berencana melanjutkan hidup masing-masing lur. Namun di sisi lain, Andy dan Copley berencana pergi ke Seoul, Korea Selatan untuk menemui seorang immortal yang merupakan teman lama Andy bernama Tua. Thinking of having some time alone. Try and have some fun without me. Enjoy yourself. You're coming with me. Sesampainya di tempat itu, Andy pun bertemu dengan Tua dan membicarakan mimpi Nell kepadanya.
bahwa dia pernah melihat seorang wanita bersama Tua. Tua pun akhirnya mengajak Andy dan Booker untuk masuk ke dalam ruangan. Nah ini nih yang ada di mimpi si Nell ya kan? Ternyata ruangan itu adalah perpustakaan milik Tua dengan koleksi buku dan artefak kuno tentang sejarah manusia abadi, di mana manusia yang sudah hidup ribuan tahun lalu, yaitu Andy, secara langsung telah menyelamatkan dunia. Karena orang-orang yang telah Andy selamatkan dahulu memiliki anak cucu cicit yang telah menciptakan sesuatu yang bermanfaat dari generasi ke generasi sampai sekarang. Lalu Tua mengatakan bahwa sebagian buku tentang manusia abadi telah dicuri oleh Discord, yaitu seorang immortal. Selama berabad-abad, Tua sering melakukan penelitian dan sangat yakin bahwa Discord merupakan manusia abadi pertama, jauh sebelum dirinya dan Andy. All about And civilizations. what the Who is she to her? The woman Niall's been dreaming about. What are you saying? She is the first. Dalam kejadian 500 tahun lalu, saat Queen dan Andy akan dikurung dalam peti besi, Discord dan Tua telah berteman dan menyaksikan kejadian tersebut. Tua kemudian menyelamatkan Andy yang selamat sampai sekarang, sedangkan Discord yang menyimpan dendam terhadap manusia pergi dan menghilang tanpa jejak. Like us. Such evil cannot be unseen. Di sisi lain, Joe diam-diam ingin menemui Booker Lur yang membuat Nikki marah karena melanggar peraturan pengasingan. Nell yang tidak melihat Booker di kamarnya mengetahui bahwa Booker telah diculik. Mereka pun bergegas ke rumah untuk menceritakan kejadian ini kepada Andy yang baru pulang dengan Copley dan juga Tua. Namun Nell, Joe, dan Nikki sempat terkejut dengan kehadiran Tua karena ada immortal lain selain mereka. Dan hal itu karena Tua meminta kepada Andy untuk merahasiakan keberadaannya. Singkat cerita, Nell mengatakan penculikan Booker. Namun tak lama kemudian, si Booker menelepon. Dia meminta untuk bisa bertemu dengan Andy. Lalu Joe dan Nikki menjemputnya. What happened to Booker? We went to his place in Paris. and there was blood. Setelah Booker sampai di rumah, dia mengatakan bahwa sekarang Queen telah bebas, lalu memberikan sepucuk surat berbahasa China, di mana Queen menanyakan kesetiaan Andy tentang persahabatan mereka yang terjadi selama 1500 tahun. Lama banget. Andy yang ingin mendengar langsung dari Queen memutuskan pergi menemuinya di Roma, Italia. Quinn, she's out. You and me. Prison. Find me where you always could. Sesampainya di sana, timnya pun sudah bersiaga dengan menyamar karena kondisi Andy sudah tidak lagi abadi dan itu bisa berbahaya. Setelah bertemu, Queen pun menyalahkan Andy karena penderitaannya selama ini. Queen mengatakan setiap otot menjerit mencari udara dan hidup Queen kembali hanya sebentar. Siklus mati hidup seperti itu terus Queen rasakan selama 500 tahun, Lord. Andy pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia terus mencari Queen selama berabad-abad, tapi tidak menemukannya. Sampai suatu saat Andy berhenti. Nah, dan hal itulah yang membuat Queen kecewa. Queen juga tidak akan bergabung dengan tim Andy karena selalu berperang tanpa tujuan demi manusia yang telah menenggelamkan Queen ke lautan. Setelah itu Queen pun pergi dan Andy langsung mengejarnya. Can you imagine it? My life. Every muscle. I did. I searched for centuries. I'm so sorry. But you stopped. You can join us. I'm in a coffin at the bottom of the sea. Lalu karena rasa muak melihat Andy, mereka pun bertarung. Sampai akhirnya ya, dengan kemunculan Discord di tengah pertarungan itu, Andy pun mengetahui bahwa Queen diselamatkan oleh Discord. Lalu Queen merebut kalung miliknya yang selalu Andy kenakan, kemudian pergi. Sementara itu, Nell pergi menghadapi Discord sendirian di gereja.
Di sana Discord mempengaruhi Neil bahwa Andy terlalu ikut campur dengan urusan manusia biasa. Contohnya Andy berhasil membuat Neil memalsukan kematiannya di film pertama untuk bergabung dengan Andy. Tapi Neil bilang itu keputusannya. Discord pun akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya dan Neil memiliki tanda lahir yang sama sebagai immortal pertama dan terakhir. Atau dengan kata lain, mereka ternyata terhubung, Lur. Neil juga dikatakan memiliki kemampuan yang luar biasa yang belum Neil sadari. I didn't think we'd be meeting so soon. It's time I quit interfering with human affairs is the reborn after you. You are the last birthmark on your left arm, the first immortal. Setelah kejadian itu, Neil pun galau, teringat perkataan Discord bahwa dia adalah manusia abadi terakhir dan kekuatan apa yang sebenarnya Neil miliki. Setibanya malam hari, Tuah ngalor ngidul dengan Booker di perpustakaan. Tuah membaca sebuah buku jadul miliknya saat masih berteman dengan Discord. Buku tersebut berisi teori tentang manusia abadi, bahwa manusia abadi terakhir yaitu Neil dapat menghilangkan kekuatan regenerasi manusia abadi lainnya dengan cara melukai mereka. Dan manusia abadi yang kehilangan keabadiannya dapat mentransfer kekuatannya ke orang lain dalam jangka waktu tertentu setelah terluka, asalkan mereka rela melakukannya. Mendengar hal itu, mereka pun beranggapan jangan-jangan kekuatan Andy hilang karena dulu Neil pernah melukai Andy saat baru direkrut, ya kan? Yaitu saat di film pertama, Lur. Nonton makanya. Was Niall ever wounded? A theory that is the reason why Andy Immortal has the power to take away a legend. That Discord and I wounded Immortal. Maybe bestowed. So Niall is the reason Andy's mortal. It's just a theory. Di sebuah pangkalan udara, Discord pun menemui Queen yang begitu merasa murka kepada Andy. Dan Queen pun ingin mereka semua menderita, Lur. Tapi tak lama kemudian, Queen pun berencana untuk pergi ke suatu kota yang tak lain dan tak bukan adalah Jakarta, Indonesia, Lur. Tepatnya untuk mendatangi fasilitas nuklir di Serpong. Gak pakai lama, Queen pun langsung menerobos masuk dan langsung membunuh para penjaga bersama pasukannya. You may have lost Andromache, but you don't have to. Everyone, I want them to suffer. Keesokan harinya, Booker pun mengajak Neil latihan dan Tuah pun mengetahui rencana Booker. Lalu yang terjadi? Let me play a little. Ya, Booker dengan sengaja membiarkan dirinya terluka oleh Neil. Dan benar saja, luka Booker tidak sembuh. Booker meminta Tuah untuk tidak memberitahu Andy tentang hal ini karena dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan keabadian Andy. Tuah pun mengatakan bahwa Booker harus bergegas mentransfer kekuatannya ke Andy, tapi dengan sukarela. Ya iya, masa bayar goceng? I can already tell it. Couldn't have done that. And we don't have much time left. Andy can't know about this. Sementara itu, penyerangan Queen di fasilitas nuklir Serpong telah diketahui oleh Copley, Andy, dan juga timnya. Queen yang masih dipenuhi dendam tersebut berhasil menembus keamanan fasilitas nuklir, sekaligus menjadi ancaman utama karena Queen adalah manusia abadi. Terlihat Queen menanam alat peledak di inti reaktor nuklir yang bisa membunuh 10 juta manusia, termasuk yang di Tangerang, Jakarta, Depok, dan sekitarnya, Lur. Neil pun beranggapan bahwa Discord sengaja menjebak mereka karena mereka pasti akan menghentikan ledakan tersebut. Tapi Andy tidak punya pilihan lain selain pergi menghentikannya. It's the core, owned by the Chinese on Indonesian soil. They've planted shaped charges And irradiate the entire. Knows we'll try to stop her. We don't have a choice. Whatever their motives are, a bomb is a bomb. Sesampainya di Serpong, Andy dan kawan-kawan berhasil masuk ke fasilitas nuklir, sementara Copley menunggu di mobil. Anehnya fasilitas itu seperti tidak dijaga, namun ketika mereka sampai di bagian atas reaktor nuklir, para pasukan Discord pun muncul dan menyerang mereka.
Remember, we have to assume they have our position. Setelah itu, Joe dan Nikki pergi ke ruang kontrol untuk membantu Copley merata sistem agar bisa mengetahui lokasi bom besar sebenarnya. Namun setelah membunuh para penjaga di sana, tiba-tiba pintu terkunci, lur. Copley juga yang berada di luar diserang oleh beberapa musuh, sedangkan Nell terkena ledakan bom kecil. Get to the control room. Open that. It'll wrap around to the Ternyata Discord sengaja memisahkan mereka. Tuah, Joe, dan Nikki dibuat membeku dengan nitrogen cair, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Sementara itu, Andy dan Booker terus melawan anak buah Discord yang berdatangan. Sampai akhirnya mereka tiba di suatu lorong, dan Booker melihat luka Andy yang kembali pulih. Itu tandanya Booker telah berhasil mentransfer kekuatannya. Lalu ketika musuh kembali datang, Booker mengatakan bahwa dia telah mentransfer kekuatannya ke Andy. Setelah Andy menghabisi anak buah Discord tersebut, Andy sempat terkejut karena lukanya kembali pulih. Dan Booker mengatakan bahwa dia hanya ingin mempunyai batas hidup agar kehidupannya memiliki makna. Berbeda dengan Andy yang memiliki tujuan jelas, yaitu membantu umat manusia. Lalu yang terjadi? Where opens, you have to go first. No, you go. I gave it to you. How? This is mine. Setelah Nell kembali hidup, dia memasuki ruang inti nuklir di mana Quinn sudah menunggunya. Mereka pun akhirnya bertarung, tapi yang terjadi, How could you betray her like that? You stood with Andy for 6 I'm not healing. nah, Discord sengaja menjebak mereka berdua sampai Nell melukai Quinn, lalu Quinn kehilangan keabadiannya. Sedangkan Nell yang tubuhnya masih dalam proses regenerasi karena ditikam jantungnya oleh Discord, langsung dibawa oleh pasukannya. Di lain sisi, Andy terus mencari di manakah teman-temannya berada. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Quinn yang memegang detonator bom. Quinn sadar bahwa Discord hanya memanfaatkan kekuatannya untuk bisa menangkap Nell dan yang lainnya. Tak lama kemudian Andy mendengar suara helikopter. Dan gak pakai lama, Andy langsung melompat untuk menyelamatkan teman-temannya. No! Joe! Where is she taking them, Quinn? Sayangnya Andy jatuh karena ditembak. Namun dia kembali melompat dan berhasil membawa Discord jatuh bersamanya. Sebagai manusia abadi pertama dan paling senior, Discord yang merasa ditantang pun akhirnya bertarung dengan Andy. Circle round! Awalnya kekuatan mereka terlihat seimbang, lur. Sampai akhirnya Andy melihat luka Discord yang tidak kunjung pulih. Nah, dengan kata lain, ternyata Discord sudah tidak memiliki kekuatan abadi. Menurut informasi, kemungkinan Discord kehilangan kekuatannya semenjak Nell memiliki kekuatan abadi sekitar 6 bulanan yang lalu. Hal ini juga menjelaskan di mana teman Andy di zaman dulu kehilangan kekuatan karena mungkin ada manusia abadi lain yang baru muncul. Maka dari itulah Discord menculik Neo agar dia nantinya bisa melukai Joe, Nikki, atau Tuah, lalu mentransfer kekuatannya kepada Discord. Ya, meskipun harus dengan cara sukarela alias ikhlas, tapi mungkin Discord mengetahui cara lainnya, lur. Pertarungan pun kembali terjadi, namun sayang Andy terkena serangan telak dan Discord pun kabur dari sana. Your hand isn't healing like that. It was immortal interference, did it? Your friends don't have much time. You're gonna kill them? No, Niall will. She can take their
Setelah kekalahan di Serpong, Andy pun membawa Queen ke perpustakaan tua. Sambil mengobati luka Queen, Andy pun terus membaca buku-buku kuno tentang manusia abadi. Dan Queen yang sembuh perlahan karena sekarang manusia biasa, setuju untuk bekerja sama dengan Andy. Mereka pun berdamai dan menyadari bahwa Discord adalah musuh bersama. Dan dua sahabat ini pun kembali bertarung bersama seperti ribuan tahun lalu.